Ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya mau memperkenalkan diri saya kepada LPTK Santo Yakobus Maroke, Bapak Ibu dosen di Lembaga Pendidikan Santo Yakobus Maroke. Pada saat ini saya mau memperkenalkan diri. Saya nama Yohanes Bosco Pagu, mahasiswa PPG gelombang ketiga pada tahun 2025. NIM PPG 2586952 Terima kasih kepada pimpinan Bapak Ibu dosen LPTK Santo Yakobus Maroke yang telah meluangkan waktu, yang telah meluangkan tenaganya untuk membimbing mengajar kami mahasiswa LPTK Santo Yakobus Maroke pada PPG gelombang ketiga tahun 2025. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita memulai kegiatan kita. Pada siang hari ini kita dituntun dengan doa kepada hari Kamis pada Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Allah, dan Anak Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sangat bersyukur kepada Putra-Mu lewat keluarga kami, terutama lewat kedua orang tua kami yang dengan penuh cinta dan pengabdian telah mendidik kami. Bantulah kami agar kami dapat mencintai mereka sebagaimana peran kami dalam keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, hadirkanlah semangat-Mu dalam keluarga kami, agar keluarga kami menjadi surga yang indah, tempat kami saling mengasihi, dan tempat kami meluhurkan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kalian yang telah mendukung kita dalam doa siang hari ini. Selanjutnya saya mau mengecek daftar hadir. Yang pertama, Adventus Emanuelis hadir. Yang kedua, Agustinus Sarjo. Yang terakhir, Juliana R. Nano. Pada siang hari ini kita membahas materi kita tentang peran keluarga dalam perkembangan diri. Adapun tujuan pembelajaran yaitu supaya kalian peserta didik mampu menghayati peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, supaya kalian mampu menumbuhkan rasa cinta dalam diri kalian terhadap keluarga. Untuk nama semangat pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama melihat, mendengar sebuah lagu yang berjudul tentang peran keluarga. Lagu ini diciptakan oleh BCL tentang peran tentang keluarga. Jadi kita sama-sama menyimak, melihat, kalau bisa sama-sama menyanyikan secara sampai. Puisi yang paling benar adalah keluarga. Tiada adalah keluarga.
video yang ditayangkan melalui lagu yang berjudul Keluarga. Saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian, perasaan kalian ketika mendengar dan melihat video yang sudah ditayangkan tadi? Kira-kira apa perasaan kalian? Merasa senang, merasa sedih. Lalu siapa orang yang pertama kali kalian mengenal ketika kalian hadir di dunia ini? Olga apa? Olga? Orang tua. Ayah dan ibu. Sebelum kalian mengerjakan ini, kembali dalam bentuk kelompok. Tulislah apa yang dilakukan keluarga terhadap perkembangan. Paham? Kamu bisa lihat gambar ini sebagai tambahan dari lagu yang kalian dengar tadi. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, kita langsung dengan membagikan hasil diskusi, ya. Langsung kita dengan presentasi. Presentasinya kita dimulai dari kelompok 3, ya. Kepada kelompok 3 waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya Laura untuk membacakan soal. Yang pertama, apa peran ayah dan ibu? Peran ayah dan ibu adalah mengajarkan cara sopan santun kepada anaknya. Yang kedua, mengajarkan yang baik kepada anaknya. Yang ketiga, memberi nasihat yang baik terhadap anaknya. Keempat, melatih anaknya untuk masa depan. Yang kedua, apa peran keluarga lain seperti kakak dan adik? Peran keluarga lain antara lain adalah menghormati orang tua. Kedua, tidak memalukan keluarga. Ketiga, meringankan pekerjaan orang tua. Yang keempat, menghormati dan melatih anggota keluarga. Sekian dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada kelompok 1 waktu dan kesempatan sudah berikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan teman saya Mori untuk membacakan soal. Yang pertama, apa peran ayah dan ibu? Peran ayah dan ibu memberi kasih sayang kepada anak-anaknya, merawat kita dari kecil hingga dewasa, dan bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, membantu perkembangan kita. Apa peran keluarga lain? Penambahan kasih sayang, jembatan identitas budaya, memberi dukungan ketika kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sekian dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2, ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan Septi untuk membacakan soal. Apa peran ayah dan ibu? Ayah memberi nasihat pada anak dan ibu merawat anaknya dengan baik. Kedua, orang tua melatih anak menulis dan membaca. Apa peran keluarga lain seperti kakak dan adik? Kakak belajar bersama dengan adik. Adik mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Adik dan kakak harus mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Dari hasil presentasi kalian tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apakah ada jawaban yang sama
Atau apakah ada jawaban yang beda di situ tadi? Ada tidak yang sama dan yang beda? Pasti ada yang beda, ada yang sama. Yang beda itu kemarin yang disebut dengan apa itu kemarin? Apa mungkin ada yang tahu tentang apa peran keluarga dalam perkembangan diri kita? Mendukung setiap langkah kita, membantu perkembangan kita dari kecil hingga kita tahu dunia luar, memberi kasih sayang. Lalu apa itu keluarga? Keluarga adalah tanda kecil atau persekutuan para kudus yang dalamnya terdiri ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah persekutuan umat Allah. Jadi kita lihat bersama di dalam bahwa keluarga itu adalah satu bentuk persekutuan. Selanjutnya kita mendalami peran keluarga bagi perkembangan diri itu berdasarkan ajaran gereja. Jadi adik-adik, ini dokumen gereja atau artikel dari dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen. Nanti saya bagikan ke setiap kelompok. Di sini ada teksnya tentang artikel di dalam pernyataan Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen. Di sini ada teks. Nanti kalian bersama-sama membacakan ini. Lalu di dalamnya ada pertanyaan penuntun. Silakan kalian menjawab pertanyaan ini sesuai dengan teks ini. Mengerti? Mengerti. Tentang pernyataan Konsili Vatikan kedua. Sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok ini, kita berdiri. Sama-sama berdiri. Kita berdiri. Satu orang berdiri untuk menunjukkan cukup semangat. Saya misalnya, ada teman-teman itu tetap semangat di siang hari. Tepuk semangat. Silakan duduk. Lanjut dengan teks ini tulisannya. Sudah? Apa? Sudah. Ya. Kalau sudah, seperti biasa, kalian bisa bagikan kepada teman-teman yang lain hasil publikasikan. Kepada kelompok 2, silakan bagikan kepada teman-teman hasil diskusi kalian. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pernyataan konsilis
Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristen nomor 3. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen agama, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam Yesus. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak terintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentinglah keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Saya persilahkan Fredrik untuk membacakan soal. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Kedua orang tua. Apa saja yang harus diajarkan? Belajar untuk sopan santun kepada orang lain. Apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Anak-anak bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang kebutuhan pendidikan. Sekian dari kelompok kedua, kami ucapkan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya? Ya. Ya. Ada. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Waktu dan tempat. Selamat siang, Pak. Berjalan. Dan ada yang sembunyi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan dan mendiskusikan. Saya akan membacakan teksnya. Pernyataan Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristen nomor 3. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dari baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak berinteraksi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentinglah keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Saya persilahkan teman saya Grace untuk membacakan soal dan ketua kelompok kami untuk menjawabkan. Pertanyaan, siapakah yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Kedua orang tua, karena mereka akan mendidik kita yang pertama dan utama. Apa saja yang harus diajarkan? Mengajarkan kita sopan santun, mendidik kita sehingga kita tahu dunia luar, mengajarkan kita menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita. Apa saja
saja yang merupakan utama sosial? Menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Sekian, mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Apa pertanyaan? Ya. Benar. Ya. Berarti jawaban yang baik itu benar. Hah? Ya. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 3. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok ini. Saya mempersilakan kakak-kakak untuk membaca soal. Yang pertama, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Orang tua, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua, apa saja yang harus diajarkan? Yang harus diajarkan adalah kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk seperti mencuri, menghina orang lain, dan membuli. Soal yang ketiga, apa saja yang merupakan keutamaan sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok 3, kami memberikan kelas. Terima kasih. Kelompok 3 ini semangat. Kelompok 1 semangat. Kelompok 2 lebih semangat. Jadi jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi sesuai dengan pertanyaan dari siapa yang harusnya mendidik anak dalam keluarga. Yang jelas, yang pasti yang mendidik anak dalam keluarga itu ayah, ibu, dan juga keluarga lain, kakak, nenek, kakek. Ya. Lalu apa saja yang harus diajarkan? Apa saja yang harus diajarkan oleh orang tua? Pasti mereka mengajarkan tentang sebuah kebahagiaan, mengajarkan tentang bagaimana seorang anak berbicara, bagaimana seorang anak apa? Menghormati orang lain. Bagaimana cara anak untuk berpakaian? Bagaimana cara anak untuk mandi? Anak mandikan. Itu yang diajarkan oleh orang tua. Juga keluarga-keluarga lain mereka itu memberikan pendidikan, di mana mereka memberikan kehidupan sosial, kehidupan yang saling berinteraksi dengan orang lain. Jadi keluarga merupakan persekutuan cinta, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Juga anak-anak perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat, juga sebagai anggota gereja. Sebagai anggota masyarakat itu apa? Melakukan kegiatan. Lalu di lingkungan gereja, sebagai anggota gereja. Saya pernah menjadi lektor dan lektor di sini, atau menjadi anggota miskinah.
Kalau pernah, berarti itu salah satu contoh keterlibatan kalian dalam kehidupan gereja. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini. Sekarang saya mengajak kepada adik-adik semua, lipatkan tangan di atas meja, tundukkan kepala, pejamkan mata, tutup mata, ingat pengorbanan orang tua. Dan ingatkan pada saat ini kalian punya orang tua yang berada di kebun. Bayangkan kepada sosok seorang ibu yang bersusah payah mengandung kita, melahirkan kita, bahkan dia menangis pada saat kita lahir. Untuk itu kita harus renungkan baik-baik apa yang kita harus buat, apa yang kita harus lakukan terhadap orang tua. Buatkan orang tua kita bahagia, buatkan orang tua kita senang. Semoga di kemudian hari kalian akan berubah, dan pada hari-hari kemarin kalian telah menyakiti hati orang tua, membuat perasaan orang tua terluka. Semoga di hari-hari yang akan datang kalian akan berubah. Buka mata, lihat kiri kanan. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa kepada Ulil waktu yang tepat harus. Dalam nama Bapa, Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada KBR kami tadi, sehingga pada siang ini kami sampai di sini guna untuk mengakhiri aktivitas kami. Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan jagalah kami dalam perjalanan pulang nanti. Sama-sama salam Maria, Berrahmat bersamamu, segala oleh berdoa dan segala oleh Yesus, Santa Maria Bapa, doakan kami ini sekarang dan kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. So